semua orang tua bahwa oke, anak-anak sekarang itu nggak dapat apa yang anak-anak dulu dapetin, tapi anak-anak sekarang dapat yang anak-anak dulu nggak dapetin. To myself, apakah gue sudah benar-benar menjadi atau menjalankan tugas kepemimpinannya atau belum? Ya, saya rasa belum lah. It's back to me, gitu ya. Jadi kalau kepala sekolah ini amanah bahwa Anda dipercaya untuk mengembangkan berinovasi di sekolah, bukan hadiah. Nah, banyak juga yang punya mindset gitu. Jadi pastilah kita ketahuan Transformational Teaching ini adalah buku kedua yang memang lahir dari kegelisahan, kegalauan gitu ya, yang saya rasakan terhadap perubahan-perubahan pendidikan gitu ya. Ini adalah hal yang memang perlu dilakukan dan memang sering dilakukan oleh Mas Fadil sekarang. Perasaan senang adalah jembatan menuju kesuksesan belajar. Itu yang menjadi tagline di buku Sekolah Menyenangkan. Selamat datang di Aku Hari Ini. Channel ini adalah media untuk bisa bebas berbagi, bercerita, belajar, dan bersilaturahmi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan loncengnya, lalu subscribe. Aku hari ini bertemu dengan salah seorang praktisi di dunia pendidikan, rekan saya yang luar biasa, partner belajar yang kece, beliau masih muda, semangatnya sangat luar biasa. Mari kita sambut Fadil Mas Gufron. Assalamualaikum Mas Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ae, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Fadil. Akhirnya kita bisa bertemu kembali. Senang banget. Setelah sekian lama, akhirnya kita berjumpa, walaupun lewat virtual ya Mas ya. Yes. Mas Fadil, gimana kesibukan akhir-akhir ini? Alhamdulillah, kondisi saat ini memaksa kita untuk lebih sibuk, lebih lelah, tapi insya Allah menjadi belajar lebih banyak lah. Belajar lebih banyak. Keluarga sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang nih akhir-akhir bulan Juni menuju Juli, kalau di bidang pendidikan itu sudah masuk area liburan sekolah, bukan ya? Ya, minggu ini udah masuk liburan. Aku dapat libur sekitar 1 minggu 2 minggu, alhamdulillah. Oke, 2 minggu. Makanya saya juga nyocokin jadwal sama Mas ini agak susah kemarin-kemarin ya, karena lagi musim ujian. Kalau sekarang kita bertemu saat liburan ya. Yes. Mas Fadil, kondisi sekarang lagi liburan. Yang saya tahu Mas Fadil kan senang banget belajar ya. Masa-masa liburan ini rencana ngapain Mas? Libur 2 minggu ke depan. Ya, alhamdulillah sebenarnya diniatkan seminggu ini full di rumah saja gitu ya. Ya memang di rumah saja, paling mau tidak mau harus keluar dengan prokes karena memang si jagoan harus explore gitu ya, jadi cari-cari tempat sepi untuk bisa jalan-jalan sama jagoan kecil. Tapi seminggu ini alhamdulillah di masa libur sekolah justru ada kesempatan untuk bisa ngobrol, ketemu sama orang-orang hebat, termasuk dirimu kakak. Saya justru yang akan banyak belajar nih sama Mas Fadil nantinya. Dan si kecil ini lagi seneng-senengnya ini ya, main di luar gitu, explore sesuatu yang baru. Betul, tantangannya di situ. Jadi mau tidak mau saya terpaksa keluar rumah mencari tempat sepi untuk ngajak jalan-jalan si kecil. Nah, Mas Fadil kan sebagai seorang expert di bidang pendidikan gitu ya. Kalau boleh tahu nih Mas Fadil, kesibukan Mas Fadil di bidang pendidikan ini tuh kayak gimana Mas? Ya, Juni ini kesibukannya berkali lipat karena untuk sekolah merupakan akhir tahun sekaligus awal tahun ya. Jadi 1 bulan ini menyelesaikan tanggung jawab tahun ajaran terakhir, kemudian menyiapkan juga tahun ajaran berikutnya. Ditambah lagi kondisi saat ini yang tidak bisa menentu, kebijakan yang mungkin cepat berubah, kondisi yang nggak stable gitu ya,
maka mau tidak mau kita harus siap berubah dan belajar dengan cepat. Dan alhamdulillah sih teman-teman di sekolah mampu memahaminya sehingga kita menikmati proses ini sebagai proses belajar. Ini lagi sibuk-sibuknya gitu ya, lagi hektik-hektiknya. Nah, Mas Fadil, kalau boleh tahu nih, dengan kesibukan Mas Fadil, aktivitas sekarang itu spesifiknya sebagai kepala sekolah ya? Ya. Boleh cerita nggak sih Mas, di profesi ini tuh apa yang Mas Fadil lakukan? Ya, yang pertama, posisi kepala sekolah sendiri di berbagai sekolah itu beda-beda. Ada yang betul-betul kepala sekolah, kalau di negeri saya rasa punya power yang lebih karena memang top at the school gitu ya. Tapi kalau di swasta, saya bekerja di swasta, jadi saya harus mengakomodir kebutuhan yayasan, pimpinan, sekaligus memahami kondisi guru, terlebih orang tua sebagai market kita yang harus diberikan win-win solution. Jadi posisi kita posisi yang sebenarnya challenging gitu ya. Tapi kalau berpikir negatif dilema, tapi kalau saya berpikir positifnya challenging karena I have to understand many people and taking one decision that should be accepted by everyone. Itu yang menarik menurut saya. Boleh nggak Mas lebih spesifik pekerjaan Mas Fadil sekarang ini, perannya apa aja sih Mas? Okay. Selain kepala sekolah tadi. Kepala sekolah kan sebenarnya ya kalau dari segi divisi ya kepala kepala gimana sih, menahkodai lah kalau bahasa itu. Menahkodai, di situ ada guru, ada SDM lainnya, ada orang tua, ada anak-anak supaya sampai ke tujuan gitu ya. Nah, tujuan ini kan kalau di yayasan dalam bentuk visi misi gitu ya. Kemudian di breakdown lagi ke kurikulum, ke pembelajaran, ke inovasi, program-program lainnya. Itu yang memang sederhana gitu ya, menahkodai semua warga sekolah untuk sampai ke tujuan. Nah, tantangan sekarang adalah untuk sampai ke tujuan itu, caranya kalau dulu kita bisa ketemu langsung, bisa ya stay in touch, get in touch gitu ya. Kalau sekarang kita dibatasi, apalagi di pendidikan anak usia dini kan, bagaimana caranya 6 aspek perkembangan anak bisa terpenuhi. Nilai moralnya tetap terjaga, social emosionalnya tetap berkembang, kognisinya bertumbuh, kemudian keterampilannya terlatih, kemudian aspek motoriknya juga berkembang. Jadi 6 aspek anak usia dini untuk tetap terfasilitasi dengan segala keterbatasan. Keterbatasan ini terkait kebijakannya, tapi kalau terkait inovasi ya kita nggak ada batasnya sebenarnya. Jadi kalau keterbatasan kebijakan yang ya tidak boleh tatap muka, kemudian harus dengan dibatasi waktunya, nah itu bagaimana caranya kami ya di sekolah harus mampu menjaga moodnya guru gitu ya. Kalau guru udah moodnya terjaga, mereka bahagia, insya Allah inovasi-inovasi akan muncul dan itu juga bisa mempermudah proses perjalanan menuju titik destinasi tadi. Ditambah lagi ya mitra utamanya orang tua sekarang kan. Nah, itu yang perlu kami jaga. Jadi tetap orang sekeren-kerennya sekolah, semahal-mahalnya sekolah, sekreatif-kreatifnya guru, terutama untuk anak usia dini, mereka nggak akan jadi apa-apa kalau parentsnya nggak support. Gitu ya. Maka kuncinya di parents. Maka tugas saya ya untuk betul-betul bisa berkolaborasi dengan orang tua, dengan menjaga komunikasi. Ya saya sendiri takdim untuk orang-orang tua di sekolah kami yang sangat support gitu ya, yang sangat mengerti dan berpikir luas gitu bahwa yes, anak saya itu emang ya udah usianya digital, udah lahir di era digital. Mungkin kalau anak saya lahir di zaman sebelumnya, mereka nggak dapat experience ini gitu. Maka saya juga tanamkan ke semua tim gitu, bahwa semua orang tua bahwa oke, anak-anak sekarang itu nggak dapat apa yang anak-anak dulu dapetin, tapi anak-anak sekarang dapat yang anak-anak dulu nggak dapetin. Jadi conversi value-nya kayak gitu. Orang tua kan anak saya jadi nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ini. Oke, they don't get that thing, but they get the new thing. Mereka jadi learning independence-nya. Jadi itu yang bisa dikonversikan, value-value yang bisa ditawarkan. Kemudian satu lagi di perkembangan teknologi seperti ini, untuk anak usia dini kami dan orang tua bersepakat untuk sama-sama melakukan shifting definition ke anak-anak terkait gadget ya. Jadi kalau sebelum adanya PJJ ini,
anak-anak minta handphone atau gawe ke orang tuanya itu untuk apa? Kalau saya tanya coba ke TAI. Kalau sebelum sekarang ini, sebelumnya anak-anak ketika pinjam handphone itu pasti mereka buka apa? Games. Kalau nggak game ya YouTube gitu lah ya. Dua itu aja. Jadi paradigmanya ya mereka pinjam handphone atau gawe untuk main game atau YouTuber gitu ya, nonton video. Tapi kita sama-sama bersepakat orang tua kita shift definisi itu yuk. Jadi bahwa gawai yang memang sudah menjadi kebutuhan kita, menjadi tangan ketiga kita, ada kanan, ada kiri, ada handphone gitu ya. Mau tidak mau kita harus optimalkan. Kita harus edukasi sekarang bahwa perlahan PJJ ini berhasil melakukan shifted dari YouTube games yang dihasilkan oleh gawai, tapi anak-anak ketika minjem gawai, mereka ketemu teman-temannya, mereka melakukan aktivitas, live worksheet, live chat dan sebagainya, gitu ya, sehingga itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ada sesuatu yang, oh ternyata anak-anak itu ketika handphone, mas mau ngobrol sama teman, gitu ya, kemudian mau ngerjain game dari ibu guru, gitu ya, itu kan shifting mindset yang dulunya cuma pinjam buat itu, buat game, akhirnya itu edukasi yang berjalan, akhirnya ya that's great thing gitu ya, yang orang tua dulunya nggak bisa nahan anak-anaknya memegang gawe dan larinya ke YouTube sama game, tapi sekarang ya anak-anak semakin sadar bahwa anakku pinjam handphone mau ngobrol sama teman-temannya, ada games dari gurunya, ada video yang memang betul-betul dipandu sama gurunya yang aman banget, bahkan educate gitu ya. Why? Itu kan something yang bisa kita optimalkan ya. Tugas kami mengkonversi value itu tuh tantangannya, mampu mengkorek oh ini value-nya loh yang harus parents tahu gitu loh. Kalau mereka nggak tahu, pasti mereka dengan sendirinya ngapain online, repot sendiri, capek sendiri di rumah gitu ya. Akhirnya ketika nanti masuk SD, mereka adaptasinya tertinggal dengan teman-teman yang lain, dan masih 2 tahun ini paradigmanya handphone itu untuk YouTube sama games itu. Gitu. Okay. Seru banget peran Mas Fadil hari ini. Ternyata bukan hanya untuk diri sendiri sebagai seorang kepala sekolah gitu ya, bahwa mindset untuk diri sendiri aja sebagai seorang leader tantangannya banyak. Kemudian mengajak anggota tim untuk bisa kolaborasi, lalu juga kepada orang tua siswa meyakinkan mereka dengan kondisi sekarang, dan peran-peran tersebut Mas Fadil jalankan dengan maksimal. Tentunya terus belajar dan improve terus ya Mas Fadil akhirnya untuk bisa mengikuti perkembangan ini. Dengan kondisi pendidikan saat ini, sebelum pandemi aja pendidikan ini adalah PR besar gitu ya di perannya Mas Fadil saat ini. Terlebih sekarang adanya pandemi gitu. Tantangan terbesar yang sekarang dihadapi itu sebenarnya gimana sih Mas? Ya, sebenarnya kalau berbicara masalah tantangan ya uncountable lah, banyak sekali. Cuma kalau ditanya tantangan terbesar pasti beda-beda di sudut pandang prinsipal gitu ya, sudut pandang teachers, sudut pandang parents, pasti beda-beda tantangannya. Tapi kalau kita berbicara mengenai tantangan sebagai seorang prinsipal, pasti kebanyakan orang akan menjawab, kebanyakan prinsipal akan menjawab di guru-gurunya gitu ya. Padahal kalau dari saya, ketika kita ngomongin prinsipal, ya apa yang harus diberbagi dari prinsipalnya gitu. Di banyak momen-momen gitu ya, ketika kita ngobrol sama leaders gitu ya, pasti mereka concernnya ke guru-gurunya gitu, ke parents-nya, padahal ya we have to develop ourselves that impact on others gitu ya. Terus guru-guru juga ketika berbicara tidak jarang mereka justru malah concernnya ke prinsipalnya, ke yayasannya, ke parents-nya gitu. Sama parents juga ketika ngomong kayaknya gurunya sekolah aja gitu, jadi it won't be end gitu. Itu nggak akan selesai. Jadi intinya semuanya punya tanggung jawab masing-masing untuk memperbaiki perannya masing-masing. Kalau saya sebagai kepala sekolah, maka apa nih yang perlu diperbaiki dari pendidikan? Kepala sekolahnya gitu. Ketika ditanya ke guru-guru gitu ya kualitas kepala sekolahnya, mau belajar nggak, mau terbuka nggak gitu ya, mau kolaborasi nggak gitu ya. Maka itu saya rasa semua orang harus bertumbuh, semua orang harus bergerak, semua orang harus kolaborasi lah. Ya, ketika Ait nanya apa yang harus diperbaiki kepala sekolahnya, saya nggak mau nyalahin siapa-siapa, apalagi menterinya jelas-jelas pasti secara kapasitas lebih baik dan lebih jauh dari saya gitu kan. So leadership di sekolah perlu banget ditingkatkan. Belum lama ini kan saya ngobrol sama di School Leaders Talk,
ngundang Coach Hindrawan kan, beliau juga menyoroti gitu ya, sekolah yang organisasi yang minim atau tanpa rencana bisa works well dengan leadership yang bagus gitu ya. Sebaliknya, perencanaan yang bagus kalau leadernya nggak bagus bisa berantakan. Jadi ya karena saya sebagai di sini mandatnya sebagai seorang leader, so I have to back to myself, apakah gue sudah benar-benar menjadi atau menjalankan tugas kepemimpinannya atau belum ya? Saya rasa belum lah. Nah, it's back to me gitu ya. Jadi kalau masalah terbesar di pimpinan kepala sekolah ada itu tantangannya. Kalau di marginnya kan luas banget, ada swasta, ada negeri. Negeri marginnya luas banget ya. Ada negeri yang oke. Sekarang sih udah mulai rata tuh negeri. Kalau swasta marginnya luas banget, ada swasta yang kece badai gitu ya, yang bayarannya jutaan rupiah per bulan. Ada juga swasta yang ya daripada nggak terima di negeri yang penting sekolah. Marginnya luas banget. Cuma kalau dari sudut pandang kepala sekolah ya yang jelas mereka yang mau belajar, yang mau terbuka, yang punya kesempatan akses gitu ya, ya saya rasa itu bagus. Tapi kalau yang merasa bahwa kepala sekolah itu adalah anugerah dari pencapaian, itu yang bahaya ya. Jadi banyak mindset bahwa orang-orang yang sudah mengajar berpuluhan tahun terus jadi kepala sekolah seolah-olah hadiah, itu bahaya. Jadi karena saya sudah lama, sudah berprestasi, saya jadi kepala sekolah, wajar dong aku punya power, aku wajar dong nyuruh-nyuruh kalian. Itu yang bahaya sebenarnya. Bahaya kedua seorang leaders itu adalah ada beberapa institusi yang jadi kepala sekolah tapi mereka nggak pengen banget gitu. Dia nggak punya visi sebagai seorang leader, tapi dia terima tawaran itu, jabatan itu, tapi ya karena gue diminta gitu loh. But they have no strong vision untuk support sistem yang ada gitu. Itu bahaya kedua. Makanya kalau kita betul-betul rilis dan acceptance sebagai seorang kepala sekolah ya, yes, emang aku punya visi gitu ya. Aku pengen develop something bahwa kepala sekolah ini sebagai amanah bahwa Anda dipercaya untuk mengembangkan gitu loh. Kepala sekolah ini amanah bahwa Anda dipercaya untuk mengembangkan, berinovasi di sekolah. Bukan hadiah. Nah, banyak juga yang punya mindset gitu. Jadi pastilah kita ketahuan nanti di titik-titik tertentu, oh ini pasti mindsetnya hadiah karena sudah lama ngajar gitu ya, dapat SK udah jadi kepala sekolah, pegang kaki di ruangan khusus, jarang ngobrol sama guru gitu ya, tugasnya tanda tangan doang, itu kadang bahaya gitu. Maka mari saya mengajak diri saya sendiri bahwa yang namanya ya bisa jadi acceptance saya ya, saya menjadi seorang kepala sekolah yang memang udah diamanahi, dianugerahi oleh pimpinan yang memang udah approval dari Tuhan kan. So I have to be serious on it, dan ini semata-mata amanah bahwa saya dipercaya bahwa mampu untuk mendevelop, untuk membangun sekolah. Sehingga mau nggak mau ya tiap tahun kita harus creating something new, try to find new achievement dan lain sebagainya. Jadi ada di tengah-tengah gitu ya posisinya, yes, yang perlu mengakomodir dari permintaan dari atas, ini dari yayasan gitu ya, dari pemilik yayasannya, kemudian perlu juga memanage di bawah gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana cara untuk memanage versinya Mas Fadil di kepemimpinan sekarang ini? Ya, kalau yang pertama menurut saya komunikasi sebenarnya masih menjadi kunci gitu ya, karena yang jelas kalau di berbagai posisi, berbagai kondisi, semua orang kalau mau berpikirnya negatif pasti ngerasa dizolimi, ngerasa gak disupport gitu ya, ngerasa kerjanya banyak. Tapi kalau pada dasarnya setiap tantangan, setiap posisi yang kita miliki adalah kesempatan untuk belajar gitu. Nah, disitulah bagaimana kita dan saya di sekolah harus terus belajar berkomunikasi dengan baik. Kadang-kadang kita merasa ide kita paling bagus gitu ya, menyampaikannya sok paling oke, hingga nggak bisa diterima. Tapi ketika kita mampu terus belajar berkomunikasi yang baik, mendengar gitu, kita harus mendengar apa yang pimpinan mau, mendengar juga kondisi di bawah, lalu apa yang bisa kita contribute. Saya harus contribute menuntaskan visi yayasan. Saya juga harus contribute membantu para guru yang sedang kesulitan. Saya juga harus contribute mendengar orang tua yang memang kondisi serba sulit. So communication is still becoming the key of solving the huge problem that we have everywhere. Begitu. Itu pertama komunikasi. Yes. Ada strategi lain yang Mas Fadil lakukan selain komunikasi? Selain komunikasi jelas banyak sekali ya untuk bisa accelerate menjadi solusi di masalah yang kita hadapi sekarang.
Kalau yang pertama, ya menurut saya acceptance ya. Jadi penerimaan menurut saya. Nah, penerimaan sendiri ada dua kalau sepemahaman saya. Yang pertama, personal acceptance, yaitu penerimaan pribadi, gitu ya. Yang kedua yaitu teamwork acceptance. Yang personal acceptance ini spirituality, ya kita menerima ini sebagai anugerah Tuhan, pemberian Allah, posisi kita di mana, mau jadi guru, mau jadi orang tua, mau jadi kepala sekolah, mau jadi pimpinan, yaitu semata-mata Allah berikan ke kita untuk kita belajar dan berkontribusi sebagai hambanya, gitu ya. Jadi bersyukurlah, banyak orang-orang mungkin di saat kita lelah, mungkin banyak orang yang menginginkan di posisi kita, gitu. Itu yang pertama, personal acceptance itu harus kuat dan terus dipelajari. Yang kedua adalah teamwork acceptance. Nah, ini yang perlu kelegoan lebih luas lagi nih. Banyak yang terjadi case-case di organisasi itu mereka yang sebenarnya brilliant, smart people terhambat aktivitasnya, terhambat produktivitasnya karena dia ngerasa tim gue nggak kece, atasan gue nggak beres nih, tim gue nggak support, sehingga dia yang harusnya produktif, yang harusnya dia bisa solusi, justru malah terhambat. Itu maka perlu sebuah teamwork acceptance. Kalau kita punya tim yang kece, itu artinya kita berpeluang untuk ikut kece sama dia. Kalau kita punya teamwork atau anggota tim yang kurang kece, itu artinya peluang buat kita untuk giving something, contribute something, apa yang bisa kita support ke dia. Nah, itu menjadi kunci menurut saya. Sampai saat ini saya masih belajar untuk dua hal itu, personal acceptance sama teamwork acceptance. Begitu Kakak, menurut saya. Berat juga ya ternyata jadi seorang pemimpin itu bukan hanya personalnya, tapi bagaimana mengajak orang lain untuk ikut gitu ya, tetap bahkan berkolaborasi akhirnya, karena tadi teamwork acceptance. Nah, Mas Fadil, dua hal ini, ada lagi nggak yang dilakukan? Selain komunikasi, acceptance, penerimaan tadi? Kalau mau menghadapi perubahan besar ini, yang jelas ya kita harus terus merasa bodoh lah gitu ya, karena emang faktanya kita ya bodoh lah kalau kita ngeliat orang-orang di luar sana yang makin keren, makin kece gitu ya. Maka kuncinya kalau buat saya open minded gitu ya. Jadi banyak lah mungkin kebanyakan kita ngerasa kita udah bener, ide gue udah paling kece gitu ya. Ketika dengar hal-hal yang baru kita menolak, kita siapa sih lo gitu ya. Padahal yang namanya perubahan itu begitu cepat, bisa jadi kita yang sudah berpuluh tahun mengajar gitu ya, apa yang kita lakukan udah gak efektif lagi. Maka open minded itu menjadi kunci juga. Jadi keterbukaan, nggak hanya dengan luar, itu yang pertama dari dalam dulu. Dengan tim, saya punya tim nggak banyak kalau di sekarang ya, kalau di tim spesifik TK-nya 7 ya. Kemudian kalau di keseluruhannya di learning center-nya sekitar 60 tim guru ya. Dan mereka menjadi internal support yang paling luar biasa. Jadi mereka lah yang nantinya sebenarnya they can give more if you can listen sebenarnya. Banyak hal-hal yang ternyata nggak perlu diajarin, mereka bisa belajar sendiri gitu ya. Bahkan kita nggak perlu hire orang luar, mereka bisa saling kasih materi, saling sharing kayak gitu ya. Makanya PR saya gitu ya, untuk saya pribadi untuk bisa lebih open minded dan menggerakkan semua tim yang ada harus open minded gitu. By data, by sharing bahwa ya we have to move, we have to change gitu ya. Nah, itu memang masih terus menjadi tantangan sekaligus PR buat kita untuk terbuka dengan perubahan-perubahan ya. Ya kalau istilah corporate yang lagi ngehit mah learning agility-nya harus kebangun lah kayak gitu. Keren gitu. banget. Nah, berarti 3 hal ini yang sebenarnya Mas Fadil lakukan di kondisi sekarang khususnya gitu ya. Ya. Dari komunikasi, kemudian acceptance, lalu tadi open minded gitu ya. 3 hal ini adalah hal yang memang perlu dilakukan dan memang sering dilakukan oleh Mas Fadil sekarang gitu ya. Ada strategi lain Mas dari selain 3 hal ini, atau 3 hal ini aja udah banget? Udah kayak itu aja. Sebenarnya kalau digali lagi pasti banyak, cuman kalau secara definitif ya itu hal yang menjadi tantangan dan kami terus lakukan setiap saatnya gitu. Apa yang sudah baik, apa yang salah di komunikasinya. A sama B udah oke, berarti B sama C mungkin, atau mungkin A sama C. Komunikasi terus juga. Kemudian tadi yang acceptance, ya kan? Kalau orang udah acceptance mah enak dia. Personal acceptance udah oke, ya kan? Teamwork acceptance oke gitu. Kemudian
Ya dengan segala perubahan ini, ya mau tidak mau terus open minded. Itu 3 itu kalau diputer terus ya, insya Allah bisa terus moving forward lah. Nah, sedangkan menjalankan 3 itu nggak gampang, apalagi kan kita tim-tim yang memang nggak satu orang gitu kan. Begitu. Hal ini tuh besar banget gitu ya, karena setiap sisinya tuh kayak siklus ya Mas ya. Kayak siklus yang masing-masing ini harus oke. Ketika ini enggak, jadi akan terputus ke yang lain gitu ya. Dan ini tantangan terbesar gitu. Saya tahu Mas Fadil sebagai seorang penulis buku juga ya, Transformational Teaching ya, betul ya? Itu yang kedua. Oke, boleh cerita dikit Mas tentang buku yang Mas Fadil tulis? Oke. Kalau buku yang ditulis independently gitu ya, itu ada 2 buku. Yang pertama Sekolah Menyenangkan, yang kedua Transformational Teaching. Adapun buku-buku kolaboratif, saya juga mengajak guru-guru untuk keroyokan bikin buku, juga ada beberapa buku. Jadi termasuk belajar bahasa ala KBTK, kemudian belajar menyenangkan, matematika menyenangkan. Itu saya mengajak guru-guru untuk bergerak bareng-bareng. Tapi kalau yang independently, Sekolah Menyenangkan sama Transformational Teaching. Jadi kalau Sekolah Menyenangkan sendiri, purely pengalaman mengajar ya selama kurang lebih 10 tahun waktu itu, terutama konten besar dari sekolah alam sih, sekolah SPS ya. Jadi bagaimana caranya guru, kepala sekolah bergerak bersama-sama untuk bisa merancang kegiatan dan program sekolah yang menyenangkan. Karena saya meyakini dari yang guru-guru saya katakan, dari resource yang saya temukan itu, bahwa perasaan senang adalah jembatan menuju kesuksesan belajar. Itu yang menjadi tagline di buku Sekolah Menyenangkan. Jadi sepinter-pinternya orang, sepinter-pinternya anak, kalau kondisi lagi nggak happy, lagi nggak mood, mau dikasih apa juga akan susah. Walaupun kita keterbatasan, tapi kita punya senang dan semangat untuk mempelajarinya, itu jauh lebih mudah. Apalagi kalau kita dari segi IQ-nya oke, supportnya oke, perasaannya oke, maka jauh cenderung lebih mudah dalam menangkap pembelajaran. Maka Sekolah Menyenangkan menjadi salah satu visi saya juga gitu ya, visi pribadi sekaligus visi sekolah juga, agar anak-anak bisa happy dalam belajar gitu ya. Ada juga yang mengatakan ceria di sekolah, bahagia di masa depan gitu ya. Jadi hal-hal itu yang menjadi tren gitu ya. Walaupun sebenarnya senang itu nggak harus happy gitu ya. Dalam artian senang kalau perasaannya menerima bahwa I need that things gitu ya, maka walaupun harus berjuang, berdarah-darah, dia akan menikmati proses itu. Jadi sekolah menyenangkan itu bukan sekolah yang senang-senang dulu gitu, ketawa terima, tapi anak, guru, semua elemen itu sadar bahwa I need this and I happy doing this gitu. Itu sekolah menyenangkan. Kemudian yang kedua, Transformational Teaching. Ini adalah buku kedua yang memang lahir dari kegelisahan, kegalauan gitu ya, yang saya rasakan terhadap perubahan-perubahan pendidikan gitu ya. Terus ditambah lagi sekitar tahun 2018 itu saya mendapatkan kesempatan beasiswa dari The Head Foundation Singapura, bekerja sama dengan University of Queensland Australia bareng State University of Jakarta, memberikan kesempatan 18 school leaders. Jadi aku beruntung merupakan satu dari 18 kepala sekolah itu yang bisa ikut program beasiswa itu. Nah, nama beasiswanya itu Certified in Educational Studies in Leadership. Jadi memberikan kesempatan kepala sekolah untuk berinovasi, belajar gitu ya, supaya dia bisa bertransformasi menjadi seorang leader yang baik di kepala sekolah. Maka salah satu concern saya saat ini selain Joyful School adalah leadership untuk sekolah, termasuk School Leader Stock. Jangan lupa mampir ya, School Leader Stock. Buku kedua itu merupakan jawaban dari kegelisahan bahwa pendidikan harus berubah, memang kebutuhannya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda, maka itu dibutuhkan transformasi besar-besaran, dimulai dari hal kecil dan dimulai dari semua elemen dari sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, masyarakat, komunitas bergerak. Maka sebenarnya transformational teaching itu cuma ada 2 kunci yang diangkat gitu ya. Kunci pertama, optimasi teknologi, ya mau tidak mau whatever you teach, technology is our needs gitu ya.
Nah, walaupun saya nggak yang teknologi banget, cuman saya menyadari bahwa kita tuh penting banget untuk ke arah sana gitu ya. Yang kedua itu kolaborasi, ya. Jadi mau tidak mau, kalau teman-teman lihat gitu ya, sekolah-sekolah keren itu pasti dia mampu mengkolaborasikan orang-orang yang ada di dalamnya. Gitu. Sekolah yang kece itu pasti mampu menggerakkan orang-orang di dalamnya. Gitu. Orang-orang itu nggak hanya guru, nggak hanya kepala sekolah, nggak hanya staf, tapi orang tua, ya kan, community, GO, NGO, ya kan. Mereka sangat terbuka untuk kolaborasi sama sekolah, dan mereka sekolah mampu menggerakkan itu sebagai learning ecosystem. Itulah sekolah masa depan. Jadi mampu mengoptimalkan teknologi, mampu mengkolaborasikan semua elemen yang ada, itu akan menjadi sekolah masa depan. Gitu. Nah, itu ada di transformational teaching. Keren banget, aduh. Memang apa yang ditulis berdasarkan pengetahuan, pengalaman, ini pasti sangat bagus gitu ya, karena memang dialami juga. Pasti sekolah nggak mungkin nunda gitu, kecuali kalau emang umurnya belum cukup. Tapi kalau TK ya ngapain, masih banyak yang punya gitu, mendingan di rumah aja, nggak usah sekolah. Jadi tantangannya gitu, tantangan terberatnya bahwa we can still give value by staying at home for your kids. Itu yang menjadi bahan modal utama untuk kita berinovasi bahwa kita seru, tapi jadinya nyimak. Ternyata untuk menjadi seorang Mas Fadil hari ini itu kan perjalanan Mas Fadil yang 11 tahun gitu ya, menghadapi tantangan, perubahan, dan itu terlatih untuk Mas Fadil bisa menjadi seperti hari ini. Ya. 11 tahun di sekolah Alam Psikias, tapi kalau di pendidikan itu dari tahun 2005 ya, jadi berapa? 16 ya. 16 tahun, berarti umurnya udah banyak ya. Allah, walaupun nama aku masih jiwanya selalu muda. Kalau umur bertambah jelas gitu ya, setiap orang juga tahu. Tapi yang perlu kita tanamkan adalah jiwa selalu muda dan semangat belajar ini yang membuat Mas Fadil menjadi seperti hari ini. Bukan begitu? Siap, Kakak.